Terus saya sering nasihatin dia, nggak usah minder. Apa-apa itu ada hikmahnya. Hal pertama yang ada di benak kita pada saat menyebut nama David Yakub, tenis meja. Jadi antara dua nama ini udah jadi satu ya, sudah identik. Karena begitu kita sebut David, disitulah ada tenis meja. Karena seorang David itu, siapapun yang membicarakan dia tidak akan melepaskan tenis meja, yang merupakan bagian hidup dari dia. Bagi sebagian orang, keterbatasan bak tembok besar yang menghalangi proses panjang dalam perkembangan hidup. Namun hal ini tak berlaku bagi David Jacobs, seorang atlet para tenis meja Indonesia. Dengan semua prestasi yang diraih, David membuktikan ia mampu menjawab semua tantangan dengan kerja keras. Nama Dian David Michael Jacobs dikenal sebagai salah satu atlet para tenis meja Indonesia. Kehidupan David Jacobs tidak bisa dilepaskan dengan olahraga satu ini. Hal pertama yang ada di benak kita pada saat menyebut nama David Yakub, tenis meja. Jadi antara dua nama ini udah jadi satu ya, sudah identik. Karena begitu kita sebut David, disitulah ada tenis meja. Karena seorang David itu, siapapun yang membicarakan dia tidak akan melepaskan tenis meja, yang merupakan bagian hidup dari dia. Hal ini tak lepas dari untaian prestasi David selama berkecimpung sebagai atlet nasional Paralimpik Komite Indonesia, sebuah wadah bagi para atlet penyandang disabilitas. Ragam prestasi dari kejuaraan internasional, multi-event Asia, ASEAN, hingga Paralimpik pernah dirasakan pria 45 tahun. Medali perunggu dari cabur para tenis meja kelas tunggal putra di London 2012 memiliki makna penting bagi prestasi olahraga Indonesia di ajang Paralimpik. David adalah pelepas dahaga medali Indonesia di ajang itu setelah 20 tahun nyaris tanpa prestasi. Prestasi yang sama kembali diukir di Tokyo 2020. Ini bola yang isi nih, pasti ke net ini. Hei, balik! Jago loh. Hei, balik bolanya. Membalikan bola dari atlet. Nih, siap nih. Oke. Kalau kunci main tenis meja itu ada di mana sih, Mas? Kuncinya ya? Kuncinya Pikiran, tangan, badan. ya semuanya sih, maksudnya dari pikiran kita, dari teknik, dari tangan, dari ya strategi main. Tapi maksudnya kuncinya sih mungkin kita harus ngerti bola sih ya. Kalau artinya? mungkin mukul-mukul gini kan bisa cepet kan. Oke. Tapi untuk ngerti bola, putaran bola, Arah bola ya kemana? tahu servis lawan. Oke. Kita bisa terima servis lawan seperti apa, itu kuncinya sih. Oke. Tenis meja. Kasih saya servis yang susah. Mas. Saya siap ya. Oke. Kok begitu ke situ? Jauh sebelum merasakan puncak karirnya saat ini, perjuangan David Jacobs meniti karir di olahraga tenis meja tergolong sulit. Khususnya saat ia harus menerima kondisi fisik yang berbeda dengan lawan-lawannya di masa lalu. Ya, jadi dari lahir kalau ibu saya cerita sih, waktu saya agak berat badannya agak ini ya, maksudnya agak besar, terus mungkin zaman dulu itu kan masih alatnya belum terlalu ini canggih lah, terus kayak dipaksa gitu, terus kena saraf tangan kanan saya gitu loh. Gitu. Jadi ya dari lahir sih ini. Orang-orang mulai pada ngelihat fisik saya kan, jadi ya itu mungkin ya ada sedikit ini aja lah, cuman seperti kayak gimana ya, mau dibilang minder juga enggak juga, cuman maksudnya kayak ya maksudnya agak kurang pede lah gitu, kurang pede dengan keadaan. Cuman
ya bersyukur aja kan, orang tua keluarga selalu kasih support. Memang ini kan ya jalan yang harus saya lalui kan dengan kondisi fisik seperti ini. Sebelum dikenal sebagai atlet NPC Indonesia, David pernah berkarir di olahraga tenis meja non-disabilitas. Sempat merasa kurang percaya diri, karirnya di ajang non-disabilitas ternyata cukup mentereng. David pernah menjuarai turnamen tenis meja nasional di sektor ganda putra pada 2000. Ia bahkan pernah meraih torehan medali perunggu dan medali perak saat mewakili Indonesia di ajang SEA Games pada 2001, 2003, 2005, 2007, dan 2009. Dari junior itu kan, setelah saya main itu saya junior, saya masuk seleksi masuk timnas. Seleksi masuk timnas bersama teman-teman saya yang junior timnas. Tapi setelah lepas junior itu ada beberapa teman saya yang dipanggil pelatnas gitu. Sedangkan saya nggak dipanggil kan, saya nggak dipanggil. Sebenarnya secara prestasi sih ya kurang lebih hampir sama aja. Perjalanan David Jacobs menggapai mimpinya menjadi atlet nasional tidak bisa lepas dari peran sang mantan pelatih di masa lalu, Fatur Rozi. Mantan atlet tenis meja nasional di era 80-an ini sudah mencium bakat David sejak awal bertemu. Saya menimbang dia memang orangnya semangat, terus ya kepingin berkarya juga saya. Ya sudah, saya suruh datanglah dia ke tempat latihan. Habis setelah itu saya bacain tuh kelemahan dia apa, kelebihan dia apa. Baru programnya berjalan. Dan David itu saya seiring dengan jalan waktu, David itu orangnya semangat dan disiplin. Jadi saya kasih program apa aja dilaksanakan dengan baik dan tidak pernah absen dan tidak pernah mengeluh. Akhirnya saya bertekad. Dalam perjalanan itu saya bilang, kamu setahun lagi juara Indonesia. Selain menu latihan, pekerjaan lain yang harus dilakukan Rozi sebagai pelatih adalah menguatkan hati seorang David. Nah, terus saya sering nasihatin dia, nggak usah minder. Apa-apa itu ada hikmahnya. Tuhan ngasih orang lebih kurang itu pasti ada hikmahnya. Saya kan David kan orangnya agamis. Saya sering ngomong, Fit, Tuhan kamu itu lebih besar dari semua. Kamu pasti bisa, itu hikmah hidup kamu. Tanpa mengecilkan peran pelatih lain di karirnya, David mengaku ilmu yang ia terima dari Rozi menjadi bagian penting dalam perjalanan karirnya. Ya ada banyak lah mas, maksudnya, tapi yang benar-benar kalau selain orang tua dan keluarga ya, maksudnya saya waktu pas saya masuk timnas itu memang pada saat itu saya dilatih sama Mas Roji itu yang saya bilang, Mas Faktur Roji pada saat saya masuk timnas, dan memang Mas Roji yang banyak kasih motivasi, semangat, akhirnya saya bisa menembus masuk timnas. Setelah mengarungi karir sebagai atlet tenis meja di kelas non-disabilitas, David kemudian memutuskan melanjutkan karirnya sebagai atlet penyandang disabilitas. Pada 2010, David yang kala itu berusia 33 tahun bergabung dengan NPC Indonesia. Dan saya dites dulu mas, jadi saya dites, ya lucunya saya dites lawan pemain-pemain Peparnas lah, Paralimpik di Solo gitu loh. Akhirnya saya dites sama teman-teman, oh ya kamu ternyata bagus gitu kata Pak Seni. Akhirnya saya dipilih lah menjadi atlet NPC Indonesia, dan waktu itu kebetulan langsung hampir ada ASEAN Para Games. ASEAN Para Games kurang lebih 1 bulan lagi mungkin. Akhirnya saya ikut bergabung dengan ya pelatnas di NPC Indonesia untuk ikut ASEAN Para Games di Cina. Keputusan bergabung sebagai atlet NPC Indonesia menjadi tepat. Pria berdarah Maluku kini menjadi salah satu tumpuan Indonesia untuk mengukir prestasi di olahraga penyandang disabilitas. Kalau saya di sini sih lebih ke mungkin sama teman-teman tuh kasih contoh aja sih, kasih contoh, terus kasih semangat, kasih motivasi bahwa
ya istilahnya kita semua kan punya keterbatasan fisik, tapi kita harus tetap semangat terus, berjuang terus, maksudnya untuk bisa mencapai prestasi lah. Gitu. Sebagai atlet nasional, aktivitas latihan menjadi keseharian bagi seorang David Jacobs. Sudah sejak tahun 2015, David mengikuti pemusatan latihan yang dilakukan secara terpadu oleh National Paralympic Committee atau Komite Paralimpik Nasional di Solo, Jawa Tengah. Aktivitas bersama puluhan atlet para tenis meja dilakukan sebagai persiapan untuk mengikuti berbagai turnamen ke depan. Beragam menu dan program latihan pun menjadi rutinitas yang harus dijalani David dan kawan-kawan. Untuk latihan fisik ini pada dasarnya sama Mas ya. Yang pertama kita ini kan masuk ke persiapan umum ya. Yang kita maksimalkan dulu adalah latihan daya tahan, kekuatan, dan kecepatan. 3 bulan pertama masuk kekuatan, kecepatan, dan kekuatan, otomatis power kita sudah dapat ya. 3 bulan berikutnya baru kita masuk ke kelincahan, fleksibilitas, keseimbangan, dan power. Artinya kita maksimalkan semuanya. Meski usianya sudah tidak lagi muda, semua orang di pelatnas mengakui kemampuan fisik seorang David yang berada di atas rata-rata orang seusianya. Memang kita beruntung ya mempunyai pemain sekelas David ya. Dia itu lebih ke motivasinya yang luar biasa. Jadi mereka itu beberapa kali ya saya sharing sama Mas David itu. Umur adalah hanya catatan angka. Dari segi teknik, tidak ada lagi yang meragukan kemampuan David di pelatnas. David itu seorang yang tenang sekali ketika menghadapi apalagi poin-poin yang kritis. Saya sudah beberapa kali ya ngikutin Kak David ini. Dia semakin ketinggalan, dia itu tenang sekali. Dia cuma berdoa luar biasa kalau Kak David itu dinilai-nilai, apalagi nilai kritis dia lebih tenang, lebih dewasa lah dibanding mungkin kayak teman-teman yang lain ya. Dia lebih tenang dalam menyikapi di suatu situasi. Namun kondisi disabilitas yang dialami tangan David ternyata sangat berpengaruh dengan keseimbangannya. Melatih Kak David ini banyak latihan yang seperti untuk memperkuat keseimbangannya, seperti kiri, balik badan, buang kanan, kita ulang terus. Akhirnya dia bisa merasa seperti udah nyaman, kekurangannya itu udah bisa tertutupi walaupun sedikit-sedikit, tapi udah Kak Davidnya mulai nyaman. Dengan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, David Jacobs tetaplah menjadi panutan bagi atlet para tenis meja juniornya. Mas David, di pelatnas ini Mas David udah paling senior, paling berprestasi gitu ya Mas ya. Terus akhirnya ada tanda petik kerjaan lain nggak sih Mas selain latihan? Artinya dalam artian memberikan motivasi sebagai bentuk tanggung jawab seorang David Jacob gitu di sini. Ada pekerjaan itu nggak sih Mas akhirnya di pelatnas itu Mas? Kalau saya di sini sih lebih ke mungkin sama teman-teman tuh kasih contoh aja sih, kasih contoh, terus kasih semangat, kasih motivasi bahwa ya istilahnya kita semua kan punya keterbatasan fisik, tapi kita harus tetap semangat terus, berjuang terus, maksudnya untuk bisa mencapai prestasi lah gitu loh. Jadi selain saya latihan sama mereka, juga sparring, tapi saya juga mungkin kasih semangat, kasih motivasi biar teman-teman ini bisa, kalau secara Asia Tenggara kan rata-rata sudah berprestasi lah. Tapi saya ingin mereka tuh bisa lebih maju lagi, Asia bahkan bisa mendunia gitu. Indonesia bisa juara. Saya yakin teman-teman sini udah paham, justru saya yang termotivasi ya dengan teman-teman semua di sini karena saya cuma ingin memberikan contoh aja sih.
bukan sih jam terbang ya, maksudnya jam terbang mungkin ada pemain-pemain muda di sini yang masih kurang jam terbangnya. Memang mungkin dari mungkin pelatih atau apa mungkin bisa lebih banyak lagi yang turnamen ke luar negeri biar yang kita semua ini bisa lebih mendunia lagi. Selain rangkaian prestasi, kerja keras David saat latihan juga menjadi contoh bagi para pemain muda. Di situ saya lihat sosok Kak David seorang yang bekerja keras, disiplin, orangnya teratur, dan ya bagus lah. Ngomong ya Mbak ya? Ya, ngomong orangnya. Ngomong. Ya, mainnya yang tipenya serang. Ya, yang punya strategi. Strateginya bagus, fisiknya bagus, semuanya bagus, dia punya semua di situ. Lengkap ya, Mbak, ya? Lengkap. Oke. Ada yang Mbak Cici contoh nggak? Maksudnya dicuri-curi nggak ilmunya? Ada Apanya? fisiknya dan permainannya. Karena di usia dia yang segitu dia masih bisa fisiknya bagus dan permainannya bagus. Semua capaian yang telah ditorehkan ternyata belum membuat David Jacobs puas. Di usianya yang sudah menginjak 45 tahun, masih tersimpan keinginan seorang David untuk meraih prestasi tertinggi di ajang Paralimpiade. Nah, bicara target nih, Mas Ya. David. ASEAN udahlah nggak usah dibicarain lagi ya gitu ya. Tapi kan tahun depan tetap ada 2 kalender multi event dalam 1 tahun nih. Ya, Terus nggak lama abis itu Paralimpik. ya 2024. Persiapannya itu gimana nih ke depannya nih Mas David? Kalau untuk saya sendiri ya semuanya saya ingin target mendapatkan medali ya. Medali ya latihan seperti biasa aja, terus teknik, fisik. Cuman memang kalau untuk Asia sendiri kan memang persaingannya juga udah cukup ketat ya. Ada Cina, ada Jepang, segala Berubah nih macam. petanya udah Ya. ya. Dan juga khususnya untuk Paralimpik ya. Paralimpik itu kan 2024 di Paris. Tapi memang sebelum lolos ke Paralimpik itu tahun depan ada beberapa event kualifikasi yang harus kita ikutin. Itu memang kalau secara peringkat, secara poin sih udah lumayan lah ya, udah lumayan. Tapi itu kuota pertandingannya itu yang harus dipenuhi. Dan itu juga nggak boleh lengah juga sih. Dan untuk kalau bicara target atau segala macam pasti inginnya mendapatkan medali yang tertinggi ya. Cuman memang ini lagi terus berkomunikasi sama pelatih nih gimana nih latihan apa yang harus dilakukan gitu loh. Mungkin kan kemarin-kemarin udah dapat perunggu. Cuman ini mungkin harus ada taktik, strategi, pola latihan yang seperti apa lagi nih biar bisa lebih baik gitu prestasinya. Yuk, siap ya! Untuk menggapai impiannya meraih emas di Paralimpik Paris 2024 mendatang, David melakukan latihan serius. Selain itu, persiapan turnamen internasional lain di tahun 2023 juga menjadi fokus pria kelahiran Makassar, termasuk 2 ajang multi-event ASEAN Para Games dan ASEAN Para Games. Sebagai bagian dari persiapan menuju Paralimpik 2024, di akhir tahun 2022, David sukses menjadi runner-up pada ajang kejuaraan dunia para tenis meja 6 hingga 12 November lalu di Granada, Spanyol. Jadi dari situ kita sudah bisa bikin satu patokan, satu standar untuk target jangka panjang kita yaitu Paris 2024 Paralimpik. Di situ target jangka panjang kita. Jadi nanti dalam perjalanan di 2023 ini akan ada tur-tur ya, single-single event untuk mencapai ke Paris 2024 itu. Saya sering bilang sama dia kalau dia harus bersyukur bahwa dia punya kelebihan yang orang lain gak punya. Karena untuk jadi seperti dia itu kan banyak ya, tapi gak semuanya bisa seperti dia ya Mas ya. Selain dengan prestasi, kecintaan David pada tenis meja juga ditunjukkan dengan membangun David Jacob Arena. Sebuah tempat latihan tenis meja yang dibuat di atas rumah pribadinya yang berada di Solo, Jawa Tengah. Mas David, ini udah berapa lama David Jacobs Arena ini dibikin nih? Apa sih tujuannya gitu? Ya memang sengaja aja pingin ada tempat tenis meja kan. Tempat tenis meja selain saya walaupun sudah pelatnas, mungkin saya ingin ada latihan tambahan buat saya sendiri kan lebih gampang lah tinggal di rumah. Selain sebagai lokasi latihan, David Jacobs Arena
juga memulai program latihan tenis meja sederhana untuk anak-anak. Terus ada akademi yang juga dimulai juga, lagi mulai dibuat juga sama Mas David ya? Ya, Itu merekrut siapa aja dan sasarannya itu apa sih Mas? kita sih sebenarnya tujuannya buat anak-anak yang muda sih ya, yang muda, yang Kecil-kecil SD, ya. yang pemula usia dini. Ya tujuannya untuk maksudnya apa yang sudah ilmu, pengalaman yang sudah saya miliki kan bisa saya tularkan ke anak-anak tersebut, dan siapa tahu mereka bisa menjadi atlet-atlet yang penerus, atlet mungkin di daerah atau nasional. Sejak rutin mengikuti pemusatan latihan nasional di Solo, David banyak beraktivitas bersama keluarga di kota ini. Pada 2020, David kemudian mengajak istri dan keempat anaknya untuk menetap di Solo selama pelatnas berlangsung. Memiliki keluarga yang mengerti dan mendukung perjalanan karirnya menjadi anugerah yang tak ternilai bagi David. Saya udah tahu sih kalau sebagai istri atlet kan ya siap nggak siap ya harus ditinggal ya. Apalagi pada saat saya baru nikah kan, saya baru hamil apa kan banyak ditinggal ya. Tapi kan namanya dia lagi berjuang ya, kita hanya bisa berdoa aja yang terbaik buat David. Saya sering bilang sama dia kalau dia harus bersyukur bahwa dia punya kelebihan yang orang lain nggak punya. Karena untuk jadi seperti dia itu kan banyak ya, tapi nggak semuanya bisa seperti dia ya Mas ya. Jadi dia harus dibalik kekurangannya dia kan punya kelebihan yang orang lain belum tentu punya bisa seperti dia. Pernikahan David bersama Jenny dikaruniai 4 orang anak. Dari keempat anak, 3 orang anaknya sudah mulai mengenal olahraga sejak dini. Namun saat ini hanya 1 anaknya yang mulai mengenal olahraga tenis meja. Dari keempat anak itu semuanya olahraga nih Mas? Udah ada yang serius belum? Ya pada senang sih, pada senang olahraga. Yang pertama dia senangnya badminton. Oke, Dia senang badminton. main nih sekarang? Dia main masuk klub di Solo Oke. karena dia emang melihat prestasi badminton Indonesia kan ya mendunia lah ya. Motivasi dia. Mendunia, jadi motivasi buat dia. Oke. Ya saya sih ya senang aja kan, yang penting selama positif ya kita dukung. Kalau yang kedua tuh memang ya Gusto ini Gusto senang nih. tenis meja. Memang saya sih pinginnya ada paling nggak 1 lah bisa. Sempat Mas David arahin dikit Ya, tuh ya? saya arahin Oke. biar mungkin bisa nemenin saya main juga Oh, gitu iya. kan. Rasa syukur yang tak terhingga terus disampaikan oleh David atas semua capaian dan karunia yang diberikan berupa keluarga yang bahagia. Restu dan dukungan keluarga masih sangat ia butuhkan, bahkan saat akan bertanding sekalipun. Saya pernah nih mau bertanding kemana nih, lagi istilahnya berantem maksudnya berantem cekcok gitu lah. Ya itu aja kan fokusnya kan udah agak ini kan, maksudnya kurang gitu dalam bertanding gitu loh. Jadi saya ya selalu kasih arahan, karena kan saya sering pergi-pergi kan, sering kasih arahan ke istri, ya kamu harus sport, kamu harus mendukung, karena itu kan maksudnya secara mental saya juga kan berpengaruh banget kan kalau lagi bertanding gitu loh. Perkembangan olahraga disabilitas di Indonesia yang cenderung positif tak luput dari perhatian David. Mas sebagai atlet, Mas David ya bisa dikatakan sudah tidak muda lagi nih ya Mas ya, sebagai atlet di usia 45 tahun gitu. Terus selama berkarir di atlet disabilitas gitu ya di Indonesia, masih punya keresahan nggak sih Mas, atau apa ya, sebelum saya pensiun nih kok kayaknya masih ada yang belum selesai nih, maksudnya pandangan dari Mas David sendiri di pembinaan olahraga disabilitas di Indonesia, masih ada keresahan itu nggak sih di Mas David sendiri? Kalau saya ngelihat, mungkin saya komen yang tenis meja aja kan, karena saya lebih ngerti yang di tenis meja. Kalau saya ngelihatnya regenerasi sih Mas, regenerasi maksudnya, jadi setelah mungkin suatu saat saya sudah pensiun atau apa, memang yang agak masih jauh banget gitu loh, maksudnya yang di gapnya agak jauh, makanya saya pingin banget gimana mempersiapkan maksudnya regenerasi ini gitu loh. Tapi kan memang saya pinginnya sih bisa pelatnas bareng yang Muda-muda sama ini. yang muda-muda. Kelimang prestasi di dunia tenis meja tak serta-merta membuat seorang David Jacobs puas. Berbagai mimpi yang belum terwujud masih menjadi target yang harus ia penuhi, termasuk berkontribusi untuk perkembangan olahraga tenis meja di Indonesia.
Dalam hidup pastinya karena saya dibesarkan di tenis meja, saya besar dari tenis meja, saya ingin juga bisa kontribusi juga kan untuk tenis meja. Mungkin kedepannya pengen ada ya semacam gor gitu, gor tenis meja mungkin yang layak lah, yang lumayan baik. Saya bisa mungkin bersama teman-teman bisa membina anak muda yang bisa menjadikan mereka atlet-atlet yang andal di masa depan nanti.